Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua PAC IPNU IPPNU Asnawi Japura, yang saya hormati pembina PAC IPNU IPPNU Asnawi Japura, dan yang saya hormati pemateri pada kantin hari ini, dan tidak lupa yang saya hormati rekan dan rekanita semua yang ada di rumah. Salawat serta salam tetap kita panjatkan kepada Nabi besar kita, baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah mengantarkan kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muslim Muzadi. Saya selaku di sini saya selaku moderator yang akan memandu berjalannya diskusi sore hari ini. Alhamdulillah, kantin hari ini kita bisa melaksanakan, walaupun hari ini kita melaksanakan dengan cara online. Dikarenakan karena adanya wabah virus COVID-19 ini. Pada kantin hari ini, kami dari PAC IPNU IPPNU Asnawi Japura mengangkat tema peran pelajar dalam menangkal radikalisme. Berbicara radikalisme pada zaman sekarang ini sedang maraknya di dunia nyata maupun di dunia maya. Khususnya di negara tercinta kita, negara Indonesia ini sudah banyak paham-paham radikalisme yang menyebar di seluruh wilayah Indonesia. Mereka, kelompok radikalisme ini akan terus mencari anggota-anggota baru untuk menjadi penerusnya. Tidak sedikit juga para pelajar dan para mahasiswa yang terjerumus di dalamnya. Sehingga peran pelajar yang sesungguhnya sebagai tombak bagi negara dan bangsa, karena mereka masuk ke dalam kelompok mereka yang radikal itu, sehingga mereka menjadi perusak bangsa dan pemecah belah bangsa Indonesia ini. Kita lihat data yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Berdasarkan usia dari 21 tahun sampai 30 tahun, yakni 47,3% itu adalah masuk terorisme. Usia 31 sampai 40 tahun, 29,1%. Usia di atas 40 tahun, 11,8%. Di bawah 21 tahun, masing-masing 11,8%. Berdasarkan tingkat pendidikan, berpendidikan SMA, yakni itu 63,3%. Ini paling besar. Perguruan tinggi, 16,4%. Tidak lulus perguruan tinggi, 5,5%. SD 3,6%. Perlu kita ketahui juga bahwa kejadian bom bunuh diri di Mapolrestabes Medan yang terjadi pada 13 November 2019, ternyata pelaku bom bunuh diri tersebut adalah seorang yang berstatus pelajar atau mahasiswa yang berumur 21 tahun. Lalu, seperti apakah paham radikalisme itu? Lalu, lantas kenapa harus pelajar yang mereka incar? Dan apa yang membuat pelajar tertarik kepada mereka? Padahal kelompok-kelompok itu adalah radikal. Kami dari PAC IPNU IPPNU Asnawi Japura telah mengundang pemateri, yaitu Al-Ustaz Mughni Labib Hafidh, selaku pengasuh pondok pesantren An-Nuriyah, dan beliau juga adalah seorang santri lulusan dari Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Langsung saja untuk mempersingkat waktu kepada pemateri untuk menjelaskan apa yang sedikit tentang radikalisme itu seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkal.
wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa tarham wa tahannan ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumina. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati dan yang kami banggakan seluruh rekan-rekan PAC Ibnu Kecamatan Astana Japura yang telah berkenan untuk melaksanakan kegiatan pada sore hari ini, yang tujuannya tidak lain adalah menyebarkan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, yaitu pemahaman Islam berdasarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah yang dimotori oleh para muassis Nahdlatul Ulama, Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, Kiai Abdullah Wahab Hasbullah, Kiai Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Bisri Sansuri, Kiai Abbas Abdul Jamil Buntet, dan kiai-kiai yang lain. Berkaitan dengan radikalisme, sesungguhnya radikalisme itu permasalahan yang sudah ada sejak zaman para sahabat. Ini akibat dari kesalahpahaman ataupun kurang mendalamnya pemahaman mereka di dalam mempelajari agama Islam. Maka para pelajar itu agar tidak terpapar radikalisme, agar tidak terjerumus ke dalam radikalisme, yang pertama wajib memahami agama Islam secara mendalam. Wajib mempelajari agama Islam secara sungguh-sungguh. Kesungguhan di dalam memahami dan mempelajari agama Islam itu pertama, seorang pelajar harus mencari guru yang tepat. Tepat di sini dalam artian tepat dari sisi sanad keilmuannya. Harus mencari guru yang sanad keilmuannya jelas. Nyambung dari mulai gurunya ke gurunya terus sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika memahami, mempelajari agama Islam itu harus sampai tuntas. Misalnya mempelajari Quran, maka jangan dari terjemahan, jangan. Itu bahaya. Harus memahaminya melalui tafsiril Quran. Tafsir Al-Quran. Dan tafsir Quran itu banyak ya. Tafsir Quran itu ada banyak lah. Ada tafsir Jalalain, ada tafsir Marah Labid, ada Fakhrul Razi, ada Ibnu Katsir, dan lain sebagainya. Kemudian juga harus mengerti asbabun nuzul dari ayat. Maka tidak cukup tafsir, tapi juga ulumul Qur'annya harus dipelajari. Asbabun nuzulnya, kemudian dilalahnya itu ayat ini dilalahnya alal wujub, apa alal ibahah, itu harus paham. Dan juga harus tahu nasakh mansukh. Mana ayat
yang durasi hukumnya sudah habis, ayat mansukhoh, dan mana ayat yang menggantikan hukum ayat tersebut atau nasikhoh. Sebab banyak sekali para radikalis itu menggunakan ayat serampangan akibat dari tidak tahunya tentang nasikh mansuh. Bahwa ini ayat hukumnya sudah hilang, artinya durasi hukumnya sudah habis. Ayatnya masih ada, tapi hukumnya sudah habis. Kalau bahasa sekarang itu tidak relevan lagi lah. Diganti dengan ayat yang lain. Satu contoh misalnya ayat ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bahwa bertakwalah kalian semua kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Nah, ini ayat ini sudah dinasakh, ayat mansukhoh ini dinasakh oleh ayat fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Nah, ini yang kadang nggak paham, bahwa ayat tersebut sebenarnya sudah dinasakh atau sudah sudah disalin hukumnya. Dan juga contoh asbabun nuzul. Misalnya ada ekstremis, radikalis itu menggunakan ayat waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun dan seterusnya itu. Mereka nggak tahu asbabun nuzulnya. Mereka nggak paham. Ini ayat sebetulnya konteksnya apa, nggak paham. Nah, ini yang penting. Padahal ayat ini konteksnya itu berbeda dengan konteks yang sekarang kita hadapi. Harus paham konteks, asbabun nuzulnya apa. Paham. Dan juga penggunaan hadis itu juga harus jeli. Dari nahu, dari sorofnya, harus jeli. Sehingga begini, di dalam memahami agama Islam, itu harus betul-betul mendalam. Jangan sekali-kali berani mengatasnamakan Islam kalau masih lewat terjemahan. Apalagi lewat Google, lewat YouTube, ustadz-ustadz dadakan itu, kalau mau berbicara tentang agama Islam yang sesungguhnya, hijrahlah kalian. Hijrahlah ke kiai-kiai NU. Ngaji. Itu luar biasa keilmuan kiai-kiai NU. Sehingga dalam memahami agama Islam itu sangat enak. Ada cerita begini. Jadi ada orang ekstremis itu mau ngebom. Wah, saya gak suka ini, kemaksiatan ini. Dibom lah, supaya pada mati kabeh. Si orang ini, radikalis ini, ditanya sama seorang wali, kalau kamu ngebom mereka, kalau kamu membunuh mereka, kira-kira mereka masuk ke mana? Jawabnya ya ke neraka. Maksudnya ke neraka. Lalu ditanya lagi, nah, orang masuk neraka itu cita-citanya Rasulullah apa bukan? Bukan. Ya sudah, ngapain kamu ngebom? Itu kan bukan cita-cita Rasulullah kan? Akhirnya dia nggak jadi. Dia nggak jadi radikalis lagi. Bukan orang yang berpaham radikalisme lagi. Karena Rasulullah sikat pelaku kemungkaran salah. Salah. Di sini pentingnya belajar Islam yang sungguh-sungguh. Kanjeng Nabi di dalam hadis ini menggunakan lafaz mungkaron. Mungkaron.
Bagaimana kita ketahui di dalam disiplin ilmu tasrif itu, mungkaron itu setidaknya memiliki 3 sigot. Yang pertama adalah sebagai masdar mim. Ankaro, yunkiru, inkaron, wa mungkaron. Masdar mim. Masdar mim, kan masdar itu ada 2. Ada masdar ghairu mim, ada masdar mim. Masdar, baik yang ghairu mim maupun yang masdar mim, itu adalah madalla ala hadatsin faqat. Lafaz yang menunjukkan sebuah pekerjaan saja. Pekerjaannya aja. Yang kedua, mungkaron itu bisa juga dijadikan segot isi maf'ul. Fahuwa mungkirun wa dzaka munkarun. Mungkarun. Maknanya sesuatu yang diingkari. Yang ketiga, angkir la tungkir mungkarun mungkar. Itu jadi isim zaman, isim makan. Isim zaman, isim makan. Oh berarti 4 ya. Masdar mim, kemudian isim maf'ul, kemudian isim zaman, isim makan. Menunjukkan waktu, tempat, dan lain sebagainya. Tidak ada di sini yang menunjukkan bahwa Nabi menggunakan isim fa'il, nggak ada. Kalau isim fa'il berarti pelakunya. Man ro'a minkum mungkaron. Maka yang harus dihilangkan adalah pekerjaannya. Sesuatu yang diingkarinya. Gitu. Tidak boleh melumpas atau menghilangkan pelakunya, nggak boleh. Oke, kalau Kanjeng Nabi dawuhnya man ro'a minkum mungkiron. Silahkanlah. Tapi kan Kanjeng Nabi dawuhnya man ro'a minkum mungkaron. Bukan orangnya, bukan. Tetapi perilakunya. Perilakunya yang harus ditumpas. Sehingga di dalam amar ma'ruf nahi mungkar, ini kan hadis ini menjelaskan amar ma'ruf nih. Nahi mungkar. Ini harus bil ma'ruf. Harus tetap menghormati kemanusiaannya. Harus tetap menjaga harga diri pelakunya. Harus tetap dengan cara yang baik. Karena kalau tidak dengan cara yang baik, resikonya adalah menimbulkan kemungkaran yang baru. Bukan malah hilang, tapi malah timbul kemungkaran yang baru, timbul permasalahan yang baru. Ini yang jarang dipahami. Dalam toleransi beragama misalnya, kita sering kaku. Padahal agama Islam punya punya konsep yang luar biasa. Coba ya. Dalam surat Al-Kafirun itu, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Kita harus jeli dalam mana. Bahwa ayat ini mengajarkan pada kita, surat ini mengajarkan pada kita, ketika kita berinteraksi dengan pemeluk agama lain, kita harus menggunakan bahasa yang setara, yang sama. Sampai-sampai Allah itu dilafadzkan dengan isim mausul yang ghairu akil. La a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud. Itu isinya ma semua. Padahal ma di situ ketika la a'budu ma ta'budun maksudnya adalah Tuhan yang kalian sembah. Yang orang-orang non-muslim sembah. Tapi ketika wala antum abiduna ma a'bud ini maksudnya adalah Allah. Loh, kenapa Allah itu disebutkan juga menggunakan ma?
tidak menggunakan man yang akil, padahal ma itu ghairu akil. Kenapa? Karena tadi itu konsep toleransi antar umat beragama harus menggunakan ungkapan yang setara. Maka kita sebagai orang Islam, kalau interaksi langsung dengan non-muslim, ya nggak usah bilang alhamdulillah juga nggak apa-apa, udah bilang puji Tuhan gitu. Maksudnya kan sama, puji Tuhan. Tuhan yang kita maksud Allah. Tuhan yang mereka maksud lain itu urusan mereka, lakum dinukum waliyadin. Ini yang sudah mulai hilang. Akibatnya fatal. Selamat Natal dilarang. Wong sama kok. Sama kan? Kenapa dilarang? Selamat Natal. Natal itu kelahiran, mana? Hari kelahiran, waktu kelahiran. Sama dengan Maulid. Nah, katanya itu apa hari kelahirannya Nabi Isa. Lah iya. Nabi Isa itu salah satu Rasul yang wajib kita imani. Kita mengatakan selamat Natal dalam rangka mengucapkan selamat atas kelahiran Nabi Isa. Kenapa harus dipermasalahkan? Kenapa ungkapannya harus Natal? Ya kan tadi konteksnya itu toleransi antar umat beragama. Harus setara, ucapan gak apa-apa, yang penting tujuannya berbeda. Wong Allah saja di situ diucapkannya dengan ma. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala antum abiduna ma. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidum ma abadtum. Yang sama itu. Sama-sama ma gitu loh. Ya kan? Kalau Allah saja sudah rela diucapkan dengan ucapan yang setara dengan katakanlah Tuhan mereka begitu. Kenapa ucapan yang lain tidak boleh disetarakan? Ya enggak? Nah ini pada akhirnya ketika pemahaman semacam ini sudah mulai mengikis, pada akhirnya timbullah radikalisme, timbullah ekstremisme. Akibat dari itu tadi, tidak memahami agama Islam dengan sungguh-sungguh. Gara-gara salah memilih guru. Bahaya ini. Bahaya. Kalau sudah salah dalam memilih guru, bahaya. Maka pesan saya khususnya untuk pelajar, belajarlah yang sungguh-sungguh, jangan salah memilih guru. Harus guru yang betul-betul punya sanad keilmuan yang jelas. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Nah ini yang sudah mulai mengikis. Yang pada akhirnya merembet kemana-mana ini nanti. Akibat dari pemahaman yang salah atau kesalahpahaman seperti ini, merembet kemana-mana. Radikalisme yang, wah, padahal sudah jelas. Ketika kita mengajak orang lain masuk Islam itu nggak boleh pakai paksaan. La ikraha fiddin. Tidak usahlah ada paksaan dalam agama. Kenapa? Karena qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Udah jelas mana yang salah, mana yang benar, udah jelas, ngapain dipaksa. La ikraha fiddin qad tabayyana ar-rusdu minal. Tidak ada paksaan dalam agama. Tidak boleh kita memaksa pemeluk agama lain untuk masuk Islam, semua nggak boleh. Karena ya qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Ngapain yang sudah jelas harus dipaksakan? Maka orang-orang yang maksi menggunakan paksaan, dialah orang yang belum memperjelas kebenaran. Maka kita orang NU yang sudah jelas-jelas menggunakan manhaj yang tepat, menggunakan cara yang benar, itu tidak pernah memaksakan. Karena bagi kita kebenaran sudah tampak. Qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Itu sudah tampak. Kita diajarkan oleh kiai-kiai kita untuk memahami agama Islam dengan cara begini, ngaji kitab ini. Sudah tampak semua. Nah, sehingga kita nggak harus memaksa, ngapain dipaksa, udah tampak kok. Udah jelas.
Sesungguhnya orang sudah tahu mana yang benar, mana yang salah. Nggak usah dipaksakan. Nggak usah dipaksakan. Tetapi kan banyak sekali tuh teroris yang membawa-bawa nama Islam. Lah itu oknum namanya. Itu oknum akibat dari kesalahan dia di dalam memahami Islam. Jangan mengatakan itu sebagai ajaran Islam, dia salah paham. Dia salah paham. Dia salah paham ketika memahami khilafah misalnya. Apa sih artinya khilafah itu? Khilafah itu artinya pergantian, turun-temurun. Dalam kitab yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali itu, gak usah yang tebel dulu wes, yang tipis saja. Ayyuhal walad. Yang tebel ikhya, eman-eman ikhya ya. Ayyuhal walad. Itu dikatakan bahwa yang namanya khalifah, namanya khulafa itu kan. Itu kan khalifah, menggantikan. Sahabat Kanjeng Nabi wafat, digantikan atau diteruskan oleh sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar wafat, diteruskan oleh sahabat Umar. Terus, ini apa yang diteruskan? Yang diteruskan adalah ajarannya. Ajarannya. Bagaimana supaya ajaran Rasul ini tetap langgeng, tetap lestari. Itu namanya khilafah. Bukan konsep bernegara. Bukan. Nah, di dalam melestarikan ajaran Rasulullah, ya, itu bisa dengan wadah yang berbeda-beda. Bisa. Bisa dengan wadah yang berbeda? Ya. Ajaran Rasulullah banyak sekali. Salat. Salat itu ajaran dari Allah, dari Rasulullah. Salat itu harus menutup aurat. Di antaranya, ya kan? Ya. Nah, cara menutup aurat itu bagaimana? Ya terserah dong. Apakah harus pakai gamis? Enggak harus. Apa harus pakai misalnya seperti orang Jepang itu kimono misalnya? Enggak harus. Apapun boleh gitu loh. Asal nutup aurat. Asal nutup aurat. Oh, contoh yang lain misalnya zakat. Ya zakat itu zakat fitrah wis contohnya. Zakat fitrah itu ketika era Rasulullah itu pakai kurma, pakai gandum. Kenapa? Karena makanan pokok pada saat itu adalah kurma, gandum. Nah, kita hidup di Indonesia. Itu zakat fitrah nggak boleh pakai kurma. Di sini makanan pokoknya beras. Loh. Nasi kan dari beras itu. Ya harus pakai beras. Maknanya bagaimana? Maknanya melestarikan atau khilafah itu, ya caranya seperti itu. Bukan konsep negara, bukan. Lagian ngapain sih? Salah paham kok diterus-teruskan. Khilafah itu bukan konsep negara. Asal kamu masih sholat, kamu masih puasa, kamu masih zakat, kamu masih melestarikan ajaran Rasul semampumu, maka itu adalah sedang melestarikan ajaran Rasul. Begitupun Pancasila. Itu adalah ajaran Allah, ajaran Rasul itu. Dalam dalam konteks keindonesiaan, ajaran Islam itu harus diterjemahkan sesuai dengan keindonesiaan. Pancasila. Sekarang begini. Mana sila yang bertentangan dengan ajaran Islam? Gak ada. Lah ngapain ditentang? Berarti menentang Pancasila sama dengan menentang ajaran Islam. Gak ada yang bertentangan. Gak usah memperdulikan bungkus, yang penting isinya. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Undang-Undang Dasar 45, PBNU itu adalah terjemahan dari ajaran Islam yang sesuai dengan keindonesiaan. Kenapa harus dengan seperti itu? Karena ini adalah titik temu, bos. Titik temu ini. Kenapa harus ada titik temu? Karena di Indonesia bukan hanya orang Islam saja.
maka harus menggunakan kalimatun sawa. Kalimat yang menjadi titik temu. Seperti yang tadi itu. Allah diucapkan dengan ma. Tuhan mereka pun dengan ma. Tuhan mereka dengan ma, Allah pun dengan ma. Wala antum abiduna ma'abud, wala ana abidum ma'abadum. Ini titik temu. Kenapa? Karena sedang berinteraksi dengan orang yang non-muslim. Begitu. Maka siapapun yang pikirannya radikal sehingga ingin menggantikan dasar negara, itu sama saja dengan menentang ajaran Rasulullah. Itu harus tegas. NKRI harga mati, Pancasila jaya, Bhinneka Tunggal Ika milik kita, iya kan? Iya. Undang-Undang Dasar 45 panutan kita, begitu ya. Ya memang ya harus begitu kok. Itu adalah terjemahan dari ajaran Rasulullah yang sesuai dengan keindonesiaan. Begitu adanya Islam Nusantara misalnya, jangan dipermasalahkan. Gampangnya makanan. Kita zakat. Zakat itu Islam. Beras itu Nusantara. Kita zakat fitrah menggunakan beras, berarti itu Islam Nusantara. Kalau nggak menggunakan Islam Nusantara, zakat di Indonesia nggak sah. Beras itu Nusantara. Zakat Islam beras Nusantara. Kamu hidup di Indonesia, zakatnya menggunakan kurma, padahal kurma itu bukan makanan pokok, itu nggak sah. Bukan makanan pokok di sini maksudnya. Begitu. Silaturahim itu ajaran Islam. Halal bihalal itu Nusantara. Apa sih? Gampang. Orang kan karena itu kurang tafakuh fiddinnya kurang. Maka dalam Quran itu jelas sekali perintahnya itu liyatafaqahu fiddin. Tafakuh itu litakalluf. Faedahnya itu takalluf. Kalau dalam ilmu tasrif, ilmu sorof itu takalluf. Takalluf itu maksudnya mengerahkan semua kemampuannya itu ya. Takalluf itu memaksakan supaya dia itu betul-betul paham. Takalluf. Dia sungguh-sungguh di dalam memahami agama Islam. Dia sungguh-sungguh di dalam mempelajari agama Islam. Liyatafaqahu fiddin. Setelah itu, waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihi. Maka para pelajar harus mampu membina masyarakatnya. Tapi syaratnya yang tafaquh fiddin. Kalau yang enggak tafaquh fiddin, artinya yang belajar agama Islamnya sembarangan, cari gurunya sembarangan, jangan sekali-kali ikut membangun masyarakat. Nanti malah merusak masyarakat. Maka syaratnya tadi di awal saya mengatakan harus sungguh-sungguh dalam belajar, meliputi hati-hati dalam memilih guru. Harus guru yang tepat, harus yang sanad keilmuannya jelas, ngaji sampai tuntas, harus khatam loh, ngaji sampai tuntas, begitu. Tapi Kang, kaum radikal itu mereka berdakwah itu dengan secara online gitu. Secara online dengan cara lewat YouTube, lewat Google dan lain sebagainya. Sedangkan di Indonesia ini pelajar itu 54% sekian itu mereka belajar itu melewat internet gitu, lewatin internet. Jadi apakah KNU itu kurang gaul gitu? Apa gimana? Dan beliau alim, Yai NU yang alama, beliau baca puisi, beliau punya Facebook, punya Twitter. Beliau aktif di medsos semenjak belum ada musim corona. Aktif beliau. Ya kan? Kurang apa gaulnya Maulana Habib Lutfi? Beliau pandai bermain musik. Beliau alim, alama beliau. Mursyid. Rais Am, Thariqah Mu'tabaroh Anah. Kita tetap berpegang teguh pada yang hak, yang benar, kita jangan khawatir kalah.
Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Itu Quran. Mereka seberapapun masifnya di dunia maya, di YouTube, di internet, semua di Instagram misalnya banyak video-videonya. Tapi kalau yang mereka sampaikan adalah kebatilan, apalagi yang dibungkus dengan agama, pasti rusak. Pasti rusak. Kebatilan, apalagi yang dibungkus dengan agama, pasti rusak, pasti kalah. Innal batila kana zahuqa. Itu Quran. Maka kita nggak usah khawatir. Tetapi juga kita harus paling tidak kita lebih kreatif dari yang dulu-dulu. Sesepuh-sesepuh kita sudah memberikan contoh. Gus Mus, Gus Ulil itu sudah ngaji ikhya online, iya kan? Saya mengikuti terus kok. Iya, Gus Ulil Absar Abdallah itu kan luar biasa, itu alim, alam, ngaji ikhya online dari sekitar 2 tahunan yang lalu kan sudah ngaji ikhya online. Jadi nggak benar juga kalau mengatakan KNU kurang gaul, kata siapa? Banyak. Gus Muafik punya channel, iya. Gus Miftah punya channel. Gus Abbas, Buntet Pesantren punya channel. Iya. Gus Abbas, Fuad Hasim punya channel. Ada itu. Di YouTube banyak. Lah, terus kita ya ini adalah tantangan bagi generasi penerusnya. Nah, kenapa yang diminati mereka? Begini. Ada ungkapan itu, di atas langit masih ada langit. Di atas orang pintar masih ada orang yang lebih pintar. Begitupun sebaliknya. Di bawah orang bodoh masih ada yang lebih bodoh lagi. Artinya begini. SDM, maaf ya, SDM itu berpengaruh juga. Seberapapun kita masif menyebarkan ngaji online kiai-kiai NU, tapi kalau tidak diimbangi, maaf, bukan masalah apa-apa. Kalau tidak diimbangi oleh SDM yang keminatannya itu cenderung ke sana, artinya tidak diimbangi oleh SDM yang seimbang dengan pemahaman kita, ya seperti itu juga. Maksudnya begini, kita itu sesungguhnya tidak usah khawatir di dalam mendakwahkan atau menyebarkan ajaran Islam ala ahli sunnah wal jamaah. An-Nahdiyah itu gak usah khawatir ya. Tinggal kita harus berpegang pada yang hak, yang batil pasti rusak. Pasti. Apalagi yang kebatilan yang dibungkus dengan agama. Pasti. Innal batila kana zahuqa. Tetapi kita juga harus lebih kreatif dari yang dulu. Apalagi sesepuh-sesepuh kita sudah mencontohkan. Berarti kita kalau misalkan ingin belajar lewat online itu, carilah KNU gitu. Ciri-cirinya gampang, nggak jenggotan biasa. Jadi carilah KNU. Contoh kayak Gus Muafik, Gus Baha ya Kang. Ya Gus Baha. Itu KNU semua gitu. Jadi jangan mengandalkan keren ya Kang. Yang penting alim gitu. Biar nggak tersesat. Masalah jenggot urusan masing-masing lah. KNU yang jenggotan juga banyak kok. Bukan. Ya. Bukan. Silakan dari rekan-rekan kita yang ada di rumah, ketika ada yang ingin bertanya silakan tulis aja di kolom komentar. Ingin bertanya nanti kita nanti pemateri akan menjawabnya. Ya, ada masuk pertanyaan. Apakah ada perbedaan antara radikalisme dan ekstremisme? Ini pertanyaan. Saya kira perbedaannya hanya ada pada istilahnya saja. Muaranya sama, yaitu menimbulkan bahaya. Muaranya itu. Mau dikatakan radikalisme,
mau ekstremisme, yang jelas dua-duanya menimbulkan bahaya atau membahayakan. Sehingga hal-hal yang seperti ini ya harus ditumpas. Tapi harus dengan cara yang baik. Gak boleh kita menangkal radikalisme dengan cara yang radikalisme lagi, ya gak boleh. Dengan radikalisme lagi gak boleh. Ingat bahwa api tidak bisa dilawan dengan api. Harus dengan air. Harus dengan air. Tidak boleh juga dengan benda yang satu jenis dengan air, misalnya sama-sama cair tapi dengan bensin nggak boleh itu, malah tambah besar. Ini radikalisme, ekstremisme, muaranya sama, intinya sama, itu membahayakan. La dororo wala diroro, itu sabda Rasul. Jangan bikin bahaya untuk diri sendiri dan jangan bikin bahaya bagi orang lain. La dororo wala diroro. Jangan membahayakan diri sendiri dan jangan membahayakan orang lain. Kira-kira begitu. Jadi seperti itu. Apakah ada? Ya, silakan kalau ada. Ada pertanyaan. Mengapa bibit-bibit radikalisme bisa masuk ke sekolah? Dan bagaimana strategi sekolah agar mampu mencegah pemahaman radikalisme mempengaruhi cara berpikir guru dan siswa? Mengapa bibit-bibit radikalisme bisa masuk ke sekolah? Mengapa radikalisme itu bisa masuk sekolah? Dan bagaimana strateginya supaya sekolah agar mampu mencegah pemahaman radikalisme mempengaruhi cara berpikir guru dan siswa? Jadi bagaimana mengapa radikalisme itu bisa masuk ke sekolah dan bagaimana strateginya supaya mencegahnya? Pertama, pihak sekolah itu jangan sampai kecolongan. Jangan sampai kecolongan. Kecolongan di sini bermakna luas. Kecolongan guru yang dalam tanda kutip terpapar. Maka harus selektif. Pihak sekolah harus selektif. Kemudian kecolongan materi pelajaran. Materi pelajaran jangan sampai disusupi oleh paham radikalisme. Sehingga penyebab yang tadi itu adalah kecolongannya itu. Apa akibat dari kecolongan? Karena kurang peka. Maka pihak sekolah harus peka. Harus sering memeriksa keadaan guru, memeriksa keadaan siswa. Dan juga harus pandai memasukkan materi-materi pelajaran yang menolak radikalisme. Contoh, di sini, di sekolahan ini, di sini, di tempat saya ini, dimasukkan materi pelajaran ke-NU-an. Ya. Di sini, di sekolah saya ini, ada pelajaran ke-NU-an, ada kitab Ta'limul Muta'alim, ada kitab Nazmul Akhlak, ya. Kemudian ada Akhlakul Banin, Akhlakul Banat, kemudian ngaji Fathul Qorib, kemudian ngaji Ayyuhal Walad juga. Begitu. Cara menangkalnya begitu. Harus pandai-pandai memasukkan materi pelajaran yang menolak radikalisme. Jangan sampai sebaliknya. Harus mampu mencari celah bagaimana supaya pelajaran yang bisa menolak radikalisme itu bisa masuk. Nah ini pentingnya NU harus turun ke sekolah-sekolah. Saya harap IPPNU mulai masuklah ke SMP, ke SMA. Kalau ke pondok pesantren udah karuan itu sih, paling pondok pesantren NU. Wes karuane. Masuk ke Aliyah udah karuan itu sih. Masuk ke SMP negeri.
masuk ke SMA negeri. Berani nggak masuk situ? Bikin komisariat di situ. Kalaupun misalnya dirasa berat membuat komisariat di situ, paling tidak ruhnya sudah masuk. Kamu tanam orang IPNU, IPPNU di situ untuk mulai mentradisikan amaliyah NU. Ajak marhabanan, ajak maulid Nabi, begitu. Ajak misalnya baca doa Asmaul Husna, begitu. Bersama-sama tahlilan lah apalah. Meskipun tidak ada komisariatnya, tapi ruhnya sudah ada. Berani nggak itu IPNU? Berani. Masuk situ. Wajib. Kalau nggak bisa membentuk komisariat, paling nggak ruhnya udah masuk. Ya. Jadi seorang guru pun harus bisa menfilter mana ajaran radikal dan mana yang bukan. Harus. Jadi guru itu bukan hanya sekedar mengajar apa yang ada di buku, tapi juga mengajar apa yang kebenarannya yang terjadi yang ada di buku. Maka guru harus menguasai materi. Apa ya guru nggak menguasai materi? Cari guru yang bukan abal-abal. Iya. Yang lulusan pesantren. Iya, terutama pesantren. Pesantren NU. Terutama alumni IPNU. Gitu. Pesantren NU ya? Iya. Ya. Mungkin ada tambahan Kang untuk terakhir? Tambahannya kita harus waspada bahwa sekarang ini tantangan kita itu bukan lagi musuh yang berhadap-hadapan, tetapi kalau saya bilang sih musuh yang tidak terasa. Mau dikatakan musuh bagaimana, tapi mau dikatakan bukan musuh juga bagaimana. Ini dalam konteks fikroh nahdiyah ya. Bukan musuh dalam arti yang lain, bukan. Artinya ghazwatul fikroh itu ada. Perang pemikiran itu ada. Mau tidak mau kita harus berkecimpung di situ. Nah tetapi di dalam menghadapi musuhnya, ini kita nggak boleh lengah. Karena itu tadi. Mana yang musuh, mana yang enggak, ini kadang sulit untuk dibedakan. Maka anak IPNU khususnya IPPNU juga itu harus tahu, harus jeli. Jangan sampai IPNU IPPNU disusupi oleh awas itu. Kalau Lakmud, Makesta itu harus betul-betul itu. Kamu betul nggak ikut IPNU IPPNU? Jangan-jangan penyusup kamu. Awas itu, hati-hati. Harus diseleksi dulu gitu. Gitu. Jadi ini PR untuk IPNU juga. Iya, harus.